Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang usul fikih ini. Kemarin kita sudah membahas tentang at-ta'arud atau kontradiksi antara dalil. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu at-tartibu bainal adillah. Pengurutan di antara dalil-dalil. Di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bagaimana jika seandainya ada beberapa dalil yang itu tidak bisa dikompromikan. Sebagaimana kita pelajari kemarin dalam bab at-ta'arud, ada beberapa langkah kalau ada dalil yang saling berlawanan. Pertama, dengan cara dikompromikan, digabungkan, dijamak. Kalau tidak bisa, baru cari mana yang nasikh, menghapus, mana yang mansukh. Dilihat dari awal atau terakhirnya keluarnya dalil, ya, dari waktu. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara tarjih, menguatkan salah satu dalil dibandingkan dalil yang lain. Dan sebenarnya ini yang akan dibahas oleh Syekh. Bagaimana cara kita mentarjih kalau kita mendapati beberapa dalil yang sangat berlawanan? Mana yang kita pilih, mana yang harus kita dahulukan? Makanya saya mengatakan idza tafaqatil adillatus sabiqah. Kalau seandainya sudah terkumpul semua dalil-dalil yang sudah dijelaskan, yaitu Alkitab, was-sunnah, wal ijma' wal qiyas ala hukmin awin farada ahaduha min ghairi mu'aridin wajaba itsbatuhu. Jadi kalau keempat dalil ini, sunnah, Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, ini sudah sama-sama membicarakan satu hukum, ya, sudah sama-sama setuju terhadap hukum, ya, atau salah satu dalil bersendirian, misalnya hanya Al-Quran saja atau sunnah saja, ya, membicarakan suatu hukum tapi tidak ada mu'arid, tidak ada yang bertentangan, ya, cuma satu dalil tapi nggak ada penentangan dari dalil-dalil yang lain, maka yang harus dilakukan adalah wajaba itsbatuhu, harus mengisbat, menetapkan hukum pada dalil tersebut atau memakai hukum yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ini dalam dua keadaan, ya. Pertama, dalam keadaan ketika seluruh dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas membicarakan satu hukum, ya, mereka bersama-sama, ini wajib untuk kita tetapkan. Begitu juga kalau ada salah satu dalil membicarakan suatu hukum tapi tidak ada mu'arid, tidak ada yang berlawanan, maka ini juga wajib kita tetapkan hukumnya. Nah, sekarang wa in ta'aradat, kalau ternyata ini saling bertentangan, berlawanan, bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, pertama, wa amkanal jam'u wajabal jam'u. Langkah pertama, kalau masih bisa dikompromikan, ya sudah, ya harus dikompromikan. Caranya dengan apa? Ya kayak kemarin ketika kita belajar ta'arud, misalnya dalam permasalahan hidayah, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak memberikan hidayah. Atau Allah mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki kepada jalan yang lurus. Maka bagaimana komprominya? Ya, masing-masing ternyata hidayahnya berbeda. Ya. Ada hidayah irsyad wal bayan, ada hidayah taufik. Ini cara untuk jamak, menggabungkannya. Kalau nggak bisa digabungkan, wa in lam yumkinul jam', lam yumkinil jama'. Kalau tidak mampu untuk dikompromikan, umila bin naskhi intammat syurutuhu, maka diamalkan atau digunakan cara nasakh, menghapus, menganulir, apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Ya, diketahui itu rincian waktunya, mana yang lebih dulu, mana yang terakhiran. Baru kalau seandainya tidak bisa dua cara di atas,
dikompromikan nggak bisa, dinasakh nggak bisa. Wa in lam yumkinin naskhu wajabat tarjihu. Kalau nggak mungkin dinasakh ya wajib untuk ditarjih, wajib untuk dikuatkan salah satu dalil dibanding dalil yang lainnya. Dan ini sebenarnya Syekh langsung menyebutkan urutan dalil dari segi lafadz atau redaksinya ya. Karena sebenarnya untuk tarjih ini ada dua macam. Tarjih dari segi sanadnya, tarjih dari segi matan yang kedua. Nah ini saya langsung menyebutkan yang kedua, tarjih dari segi matan atau lafadz redaksinya. Kalau tarjih dari segi sanad ya kita tahu insya Allah ya, yang lebih kuat didahulukan daripada yang sanadnya lemah. Hadis yang sahih tentu didahulukan dibandingkan hadis hasan atau hadis lemah. Bahkan hadis yang palsu pasti sahih yang lebih dulu. Kemudian yang mutawatir didahulukan dibandingkan yang ahad. Ya, ini dari segi sanad. Kalau dari segi matan kata Syekh fayurajjahu minal kitabi wa sunnah, maka yang dikuatkan dari nas dalil kitab Al-Qur'an dan sunnah yang pertama an-nassu 'ala dzahir. Yang didahulukan adalah yang nas. Ya, yang nas yang secara sharih, secara tegas, secara jelas itu didahulukan dibandingkan zahir yang nampak. Ini dari segi matan yang pertama. Contohnya nas apa? Ya. Contohnya ketika Nabi SAW berkata tentang air laut. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Secara tegas Nabi mengatakan air laut halal bangkainya. Sementara di dalam ayat yang lain, ya di dalam ayat Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan innama harrama 'alaikumul maitah aw hurrimat 'alaikumul maitah. Allah mengharamkan bagi kalian bangkai. Nah ini seakan-akan loh katanya Nabi menghalalkan bangkai laut, Allah mengharamkan bangkai. Maka dalam keadaan ini yang menghalalkan bangkai hewan laut itu dikatakan dalilnya nas-sharih. Ya. Sedangkan yang ayat tadi ini masih sekedar zahir, ya, zahir secara keumuman saja, secara nampaknya saja. Maka yang nas lebih didahulukan dibandingkan zahir. Ini yang pertama. Yang kedua, wa zahir 'alal muawwal. Yang namanya dalil yang zahir lebih didahulukan dibandingkan yang muawwal. Contoh dalil yang zahir ketika Nabi SAW bersabda al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah badan. Nah, zahir dari hadis ini bahwasanya hak khiyar itu ada kapan? Setelah akad terjadi. Jadi setelah jual belinya terjadi, mereka masih di tempat itu, setelah akad mereka masih memiliki hak khiyar sampai salah satu atau keduanya berpisah. Ini secara zahirnya. Secara muawalnya apa? Bahwasanya akad jual belinya belum terjadi. Ya. Mereka masih berkumpul itu masih dalam rangka musawamah, saling nego, ya, saling menawar. Ini secara muawalnya. Tapi yang lebih zahir mana yang lebih zahir? Yang pertama bahwasanya khiyar itu ya berlaku ketika akadnya sudah terjadi. Kemudian yang ketiga wal mantuq 'alal mafhum. Yang mantuq yang tersurat itu lebih didahulukan dibandingkan yang mafhum yang secara tersirat. Ya, ada yang tersurat, ada tersirat. Al mantuq itu tersurat. Contohnya apa? Contohnya ya, bahwasanya radha'ah atau persusuan itu dia menjadi sah ya,
dengan 5 kali sedotan yang mengenyangkan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi ma unzila minal qur'ani 10 rada'atin ma'lumatin yuhrimna. Dahulu yang diturunkan dari Al-Qur'an bahwasanya 10 kali sedotan itu menjadikan bayi saudara sepersusuan atau anak sepersusuan. Tsumma nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Kemudian dihapus dengan cukup 5 kali sedotan saja. Ya, ini secara mantuk tertulis 5, ya 5 kali sedotan. Sedangkan ada hadis lain yang mengatakan la tuharrimul massatu wal massatan. Tidaklah mengharamkan untuk menjadi saudara sepersusuan dengan 1 atau 2 kali sedotan. Mafhumnya apa hadis ini? Mafhumnya kalau sudah 3 kali, 4 kali, yaitu bisa mengharamkan menjadi saudara sepersusuan. Tapi ini dari segi mafhum, ya. Padahal sudah ada dalil yang secara tersurat mengatakan 5 kali. Sehingga ya, pemahaman dari hadis la tuharrimul massatu wal massatan berupa 3 kali 4 kali itu sudah bisa mengharamkan tidak berlaku. Yang dipakai adalah yang mantuknya. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, wal musbit ala nafi. Ya, yang didahulukan adalah yang musbit, mengisbat, menetapkan dibanding yang menafikan. Jadi dalil yang menetapkan sesuatu itu didahulukan dibandingkan yang menafikan, meniadakan. Contohnya berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW dulu pernah sholat witir sebanyak 7 rakaat. Beliau duduk di rakaat yang ke-6 dan ke-7. Ini musbit, menetapkan bahwa Nabi duduk di rakaat yang ke-6 dan ke-7 dalam sholat witirnya. Kemudian ada hadis lain dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW tidak duduk ketika sholat witir kecuali di akhir rakaat, di rakaat yang ke-7 saja. Maka yang menetapkan bahwasanya Nabi duduk ini lebih didahulukan, lebih dipercaya. Kemudian selanjutnya, mana yang dikuatkan atau dirajihkan? Yang kelima, wan nakil. Ya, wan nakili anil asli 'alal mubki 'alaihi. Lianna ma'an nakili ziyadata ilmin. Yang menukilkan dari hukum asalnya itu lebih didahulukan dibandingkan yang membiarkan hukum asalnya. Tidak melihat kepada hukum asalnya. Kenapa? Karena yang namanya nakil, menukil dari hukum asalnya itu memiliki tambahan ilmu. Contoh dalam hal ini, ya, masalah hukum umrah. Masalah hukum umrah. Para ulama berbeda pendapat masalah umrah ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka yang mengatakan wajib ini ya lebih didahulukan. Kenapa? Karena dia menukilkan dari hukum asal. Hukum asalnya adalah seorang ya harus melaksanakan agar terbebas dari dhimmah, dari beban yang harus ditanggungnya. Maka dalil-dalil yang mengatakan wajibnya umrah ini lebih diutamakan dibandingkan dalil-dalil yang tidak menyatakan wajibnya umrah, hanya sekedar sunnah saja sekali seumur hidup. Kemudian yang keenam, wal 'amul mahfud wa huwa alladhi lam yukhassas ala ghairil mahfud. Ya, dalil umum, ya, umum yang tidak bisa ditaksis, dikhususkan, ini lebih didahulukan dibandingkan dalil umum yang bisa dikhususkan atau ada pengkhususannya. Contohnya, yang dalil umum tapi tidak bisa dikhususkan. Ya.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain atau hatta yarka rak'atain." Barang siapa di antara kalian masuk ke masjid, janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini umum. Ya, umum kapan saja seorang masuk masjid dia harus salat 2 rakaat. Sementara ada dalil umum yang lain, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Ya, ini umum, nggak ada salat apapun, ya, nggak ada salat apapun. Tapi ternyata dalil ini dikhususkan dengan apa? Ada salat-salat yang boleh dilaksanakan pada waktu tersebut. Contohnya apa? Qadha salat, ya. Antum pernah meninggalkan salat subuh di suatu waktu, sudah berlalu lama, antum baru ingat. Nah, antum qadha setelah salat subuh yang adaan, ya, antum melaksanakan pada waktunya itu, kemudian setelah itu antum melaksanakan lagi salat subuh qadhaan. Nah, ini boleh. Ya, para ulama semuanya sepakat. Berarti dalil yang kedua, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams, dan seterusnya, itu dikhususkan dengan salat-salat tertentu yang boleh. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah asar. Nah, ini menunjukkan apa? Ternyata dalilnya tidak mutlak secara umum, yaitu ghairu al-mahfudz. Selanjutnya, wa makanat sifatul qabuli fihi aktsaru ala ma dunahu. Yang diterima adalah dalil yang memiliki banyak kriteria untuk bisa diterima, ya, dibandingkan yang lainnya. Ya, kayak tadi, ya, dari segi sanadnya. Dari segi sanadnya itu lebih kuat dibandingkan yang di bawahnya. Yang sahih apalagi mutawatir itu jelas-jelas diterima oleh semua pihak. Kalau ada yang sahih namun dia syadz, ya, sahih dari segi rawinya sahih, tapi dia syadz, maka tidak bisa diterima. Lebih diunggulkan yang sahih lainnya. Kemudian wasahibul kisah ala ghairihi, yang diunggulkan adalah pemilik kisah yang menceritakan secara langsung, yang mengalami secara langsung, itu didahulukan dibandingkan yang lainnya, ya, dibandingkan orang lain yang mungkin hanya mendengar atau hanya menyaksikan dari kejauhan. Tentu yang paling paham adalah yang mengalaminya secara langsung. Ini kalau berhubungan dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kalau dari ijma' maupun qiyas, kata Syekh, wa yuqaddamu minal ijma'i al-qat'i ala dhanni. Yang didahulukan dari ijma' adalah ijma' yang qat'i, ya, ijma' qat'i, yang semuanya setuju tanpa ada pengingkaran sama sekali. Seluruh ulama menyetujui. Ini didahulukan dibandingkan yang dhanni. Yang dhanni semacam ini, ijma' sukuti, ya. Yang didahulukan adalah yang qat'i. Begitu juga dalam permasalahan qiyas. Wa yuqaddamu minal qiyasi al-jali 'alal khafi. Yang didahulukan dalam masalah qiyas adalah qiyas yang jali, yang sangat jelas, yang kelihatan sekali, ya. Dia fara' tapi miripnya banyak dengan asalnya. Ilahnya juga sama. Ini yang didahulukan dibandingkan qiyas yang khafi, yang samar-samar. Baik, sampai di sini insyaallah taala.